Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda pada kesempatan kali ini. Saya selalu ingatkan kepada Anda bisa menyaksikan program 60 menit serta program Salam TV lainnya dari satelit Telkom Merah Putih atau dari TV berlangganan My Republic Channel 285 serta dengan mudah bisa mengakses semua program Salam TV dari handphone Android Anda. Caranya gampang sekali. Anda silakan install aplikasi dari Salam TV dari Google Play Store. Nah, 60 menit kali ini sahabat muslim kita bicara soal ide bisnis lagi ya. Ini menarik ya, apalagi pada masa pandemi saat sekarang ini kita memang tidak mau dituntut untuk kreatif dalam membentuk atau membuat sebuah ide ataupun peluang usaha. Kalau kemarin-kemarin ya kita sudah banyak belajar bagaimana ada usaha kambing bakar muda itu bisa bertahan di masa pandemi COVID saat sekarang ini. Kita juga banyak belajar bagaimana trik and tips dari pengusahanya. Kemudian juga kemarin mungkin Anda masih ingat kita juga bagaimana belajar bagaimana mengkreasikan menu masakan luar negeri dengan Indonesia dalam bentuk sushi. Nah, kemudian dipasarkan di tengah-tengah masyarakat dengan harga terjangkau dan ini menjadi satu ide baru dan menarik sekali. Kali ini ya, tidak jauh-jauh lagi dari ide usaha kuliner. Ini menarik ya sahabat keluarga muslim karena sedang tren juga saat ini olahan roti toast ya, roti yang dikemas semenarik dan sedemikian rupa sehingga ini sekarang sedang viral usaha model roti toast saat sekarang ini pastinya. Nah, ini saya ada bersama narasumber di kesempatan kali ini seperti biasa. Kita akan banyak belajar dari beliau bagaimana beliau pada masa saat sekarang ini bisa memulai usaha, kemudian mengkreasikan idenya dan mudah-mudahan insya Allah bisa berbagi kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini saat ini sedang menjalankan bisnis kuliner ya Bang ya? Ya. Boleh tahu Bang apa produknya Bang? Kita ini fokusnya di roti bakar. Roti bakar. Roti bakar yang di dalamnya ada mozzarella. Mozzarella. Iya. Ini kalau boleh tahu apakah produk kreasi terbaru dari Abang ataukah sudah ada sebelumnya tinggal di modifikasi begitu? Ya untuk sejarahnya sebenarnya ini udah ada dari tahun 2018. 2018. Tapi itu kita emang usaha masih dari rumah kan, online. Oke. Jadi ternyata ya pas kita udah coba, kita udah buka, ya ini udah banyak peminatnya lah. Oke. Nah emang disarankan pelan-pelan udah harus mulai buka tempat lah, buka usaha. Gitu. Nah ini yang menarik sahabat keluarga muslim. Kita akan banyak belajar nanti dari beliau. Bagaimana tadinya bisnis usaha rumahan, kemudian karena banyak penggemarnya, akhirnya punya outlet sendiri dan sudah punya karyawan sendiri juga gitu ya Bang. Nah ini yang harus kita pelajari dari Bang. Baik Bang, kita mulai mungkin dari ide pertama usahanya dulu. Kenapa dulu sempat punya punya konsep buat usaha dari rumah dulu? Ya, sejujurnya kalau dari rumah itu kita ngeliat tren juga kan dari sosial media apa sih yang minat dari orang itu roti bakar lah pada saat itu kan. Tapi gimana kita caranya tuh pengen buat roti bakar tapi yang berbeda gitu, nggak kayak pada umumnya Jadi kan kita buat aja lah roti bakar dengan lelehan mozzarella. Yang di dalamnya ada mozzarella, yang di dalamnya ada menu seperti daging, sosis. Itu awalnya seperti itu, ada daging, sosis. Itu masih dua. Pas kita coba, banyak peminatnya kan? Peminatnya banyak. Ya seiring berjalannya waktu, ya kita tahun 2019 itu sempat vakum. Karena waktu itu pindah keluar kota kan, kota. Tapi habis itu kita juga mikir nih, kita pindah keluar kota ke Cirebon ya, ke Cirebon. Pindah keluar kota ke Cirebon, kita coba lagi nih buka roti bakar mozzarella di Cirebon. Namanya Minbar Cirebon. Itu alhamdulillah tuh pas kita coba ternyata nih belum ada sama sekali. Tapi emang kita sebenarnya niatnya emang buka di Medan. Jadi pas di Cirebon itu
kita cuma bertahan 3 bulan aja lah. Karena emang udah fokusnya di sini gitu. Oke. Bang, tadi abang bilang 2018 mulai dari rumah. Iya. Kenapa kemarin awal memulai usaha ini harus mulai dari rumah waktu itu? Apakah karena keterbatasan modal atau segala macam? Iya, sejujurnya itu. Karena kan kalau misalnya mau langsung buka tempat ini, kita kan butuh juga apa namanya ya, strategi di awal gimana caranya kita meng-cut atau meminimalisir modal yang besar. Nah, kita pertama-tama inilah buka dari rumah dulu, kita coba dulu ke kawan-kawan. Terus ternyata kawan-kawan pada suka. Lalu kawan-kawannya mempromosikan ke keluarganya yang lain kan, semua kawan-kawan yang lain. Nah, ternyata pada suka juga. Oke. Dari situ. Oke, jadi karena faktor finansial juga ya, iyalah. modal begitu ya. Baik, 2018 mulai dari rumah ya. Abang memulainya bersama siapa? Itu sebelumnya itu sebenarnya istri yang mulai. Istri yang mulai dulu. Oke. Istri yang mulai. Terus 2019 kalau kita menikah. Oh, berarti sebelumnya sebenarnya waktu belum menikah, istri sudah mulai duluan. Sudah mulai duluan. Kemudian 2019 menikah, baru join bersama Iya. gitu ya. Dan itu Oke, kita Masya mulai Allah. di Cirebon kan, tapi 3 bulan aja. Oh, ngomong-ngomong, abang bukan asli orang Medan. Ya, saya Cirebon. Dari Cirebon, kemudian pindah Medan. istri yang orang Medan. Iya. Oke, Masya Allah ya. Jadi pertemuannya ternyata dari ide untuk Ya, melanjutkan usaha bisnis ini ya, begitu. betul, betul. Baik, memulai 2019 menikah, baru memulai secara Mulai bersama-sama. Apa yang pertama kali abang dan istri siapkan ketika memulai usaha itu dari rumah? Yang pertama-tama kita inilah apa namanya menguatkan lagi roti bakar mozzarella itu ke pelanggan-pelanggan yang lama. Terus dengan konsep-konsep yang baru, dengan menu-menu tambahan yang baru. Oke. Sebelumnya kan cuma Sosis dan daging. daging aja isinya. Nah, sekarang kan kita ada tambahan lagi, ada tambahannya tuh kayak creamy mushroom, itu jamur. Jamur, ada nugget, sama grilled chicken, dan sisanya tambahan yang manis. Ada Oke, versi jadi manis. versi gurih, versi manis juga ada. Iya. Gitu ya, Masya Allah. Jadi terus berkembangnya waktu, berkembang juga Berkembang lah idenya tadi ya. Itu masih dari rumah kan. Nah, kalau udah buka tempat gini, ya kita adalah tambah-tambahannya. Seperti tambahan menu pasta. Pasta tuh ada spaghetti sama fettuccine. Plus menu snack dan minum. Snacknya tuh kayak kentang goreng, sosis, gitu kan. Minumnya adalah Thai tea, lemon tea, Oke. dan lain-lainnya. Ada yang bilang Bang, ketika Ya. kita memulai usaha harus dimulai dari apa yang kita suka dulu. Oh iya. Ngomong-ngomong, memang dasarnya abang suka memang makanan-makanan jenis ke Eropa-Eropaan atau gimana nih? Karena konsep-konsepnya kan model roti bakar Nah, model. Eropa, kemudian tadi spaghetti, Western lah ya. ini gitu, western gitu. Iya. Jujur emang suka. Karena emang saya juga suka makan lah. Suka Suka makan. Yang emang namanya kalau suka makan plus ini roti bakarnya kita inovasi, kita konsep dengan yang lebih baik, ya enak kan, makin enak gitu. Seperti itu. Oke, jadi memang benar ya berarti ya kalau pendapat orang memulai usaha itu ya memang harus dari yang kita sukai suka dulu dulu, ya. betul. Oke, ketika memulai tadi Bang dari rumah 2019 begitu ya kan, itu sebenarnya prosesnya nggak mudah ya Bang. Iya. Untuk bisa fight bertahan sampai sekarang aja itu sangat sulit sebenarnya ya. Sulit sekali. Dulu yang paling banyak Abang rasakan menjadi masalah ataupun yang jadi rintangan di lapangan tuh apa Bang? Di lapangan ya, itulah mempertahankan omset harian lah. Omset harian. Karena kan emang sebenarnya insya Allah tuh Minbar tuh pelanggannya sudah banyak. Sudah banyak ya. Sudah banyak, terus suka juga. Repeat ordernya pun tinggi. Oke. Repeat ordernya insya Allah tinggi. Tapi emang masalahnya tuh kita butuh pasar baru lagi, butuh target market baru lagi. Biar apa? Biar makin besar lah jangkauan orang-orang yang udah pengen nyoba Minbar gitu kan. Jadi seperti itulah. Pengen biar kita mengenalkan Minbar lagi, terutama kita pengen menguatkan di Medan gitu kan. Gimana caranya nih orang Medan tahu Minbar. Kita juga pengen menjadi pelopor roti bakar mozzarella satu-satunya di Medan gitu. Untuk memulai gitu kan. Kayak gitu. Oke.
Sekali lagi ini masa menarik ya Bang ya, karena memulai usaha apalagi dengan keluarga sendiri ini nggak segampang yang kita bayangkan. Karena pasti ini ada dua ide, dua kepala yang berbeda. Nanti saya mau tanya-tanya juga, pernah nggak terjadi misalnya konflik, selek, beda konsep atau apa cara pemasarannya dan lain-lainnya di segmen berikutnya ya Bang ya. Karena ini menarik untuk Anda sahabat keluarga muslim yang mungkin juga ingin memulai usaha. Bingung harus memulai dari mana. Setelah jeda saya akan kembali untuk Anda tetap di program 60 menit. Ya, terima kasih sahabat keluarga muslim, Anda tetap di program 60 menit dan masih bersama saya serta Bang Hanif selaku pengelola atau pemilik dari Minbar ya. Jadi sebuah usaha kuliner di bidang roti bakar mozzarella. Ya. Oke, kita lanjutkan Bang. Tadi yang banyak harus kita bagikan informasi kepada sahabat keluarga muslim itu bagaimana sebenarnya Abang menata ini semua sampai akhirnya Abang berhasil punya outlet. Karena itu sebenarnya sudah pencapaian itu ya Bang ya. Karena dari kita merintis memulai usaha di rumah bersama keluarga akhirnya berkembang begitu dan orderan banyak sekali, itu sebenarnya sebuah prestasi dalam Abang ketika menjalankan usaha. Nah, ketika Abang memutuskan fokus nih bersama istri mengelola usaha ini 2019 begitu ya. Kemudian tadi sudah diceritakan juga bagaimana sedikit banyak apa yang menjadi hambatan di lapangan. Nah, bagaimana Abang selaku suami juga, partner kerja juga memaintain komunikasi dengan istri supaya konsep usaha ini tetap jalan nih Bang. Karena nggak banyak. Biasanya orang kalau buka usaha nih, suami istri suka beda persepsi ya. Yang satu maunya ini, satu maunya ini. Abang gimana caranya? Ya emang kita komunikasi dulu lah gimana maunya ke depannya, gimana kita mempertahankannya, terus gimana kita mulailah mencari-cari, pengen kita punya apa namanya terobosan baru, gimana kita bisa buka tempat kan. Ya kita sih sebenarnya komunikasi aja, nggak ada yang apa dominan salah satu lah. Bagi kita bertukar pikiran gimana enaknya, komunikasinya gimana, pemilihannya, ya kita perjuangannya emang untuk mencari tempat ini keliling dulu, keliling-keliling Medan dulu, mana yang strategis, mana yang cocok nih nyari tempatnya, plus emang di modal di awalnya gitu kan, biar kita cari yang tidak terlalu besar, tapi kita bisa cepat buka gitu, karena emang orang udah nunggu gitu, nunggu pengen Minbar tuh ada tempat yang kalau kata anak sen cozy kan, nyaman buat orang makan di sini, bisa nongkrong di sini, makan minum gitu kan. Yalah, kita keliling-keliling dulu. Wah bener sewa di sini berat loh, mahal kali lah sewa di sini. Udah keliling Multatuli, daerah mana lagi, pokoknya yang kita cari yang pasarnya rame, kulinernya tinggi, tapi emang itu budget di awalnya besar sekali. Nah kita coba cari sini. Alhamdulillah kan kita rumah di sini dekat ya, di Jalan Sebatuan. Awalnya mulai dari situ juga. Kita cari, oh 100 ini ada buka nih, ada buka. Ya udahlah kita langsung kontak aja orang yang punya. Kita kontak, alhamdulillah. Ternyata harganya tuh tidak sebesar yang kita udah cari-cari sebelumnya. Udah kontak-kontak, alhamdulillah. Nah, sebenarnya dari modal itu kita agak berat, wah ini modal segini dari mana ya? Ya udahlah, namanya kita pengen kan buka tempat sama istri, ya udah mau gak mau coba ada nggak dari keluarga yang mau bantu gitu kan, kayak nanam saham. Alhamdulillah ternyata dari keluarga sendiri mau bantu gitu. Untuk dari segala macam penataannya kita berdua sih, ide-ide berdua. Nah, kalau Abang membagi peranan nih dalam menjalankan usaha ini dengan istri, batasan Abang tuh Abang bidangnya atau apa yang Abang handle
dalam menjalani Handle, ya. usaha ini? Kalau untuk urusan belanja, saya lah. Saya. Untuk urusan dapur, istri. Semua untuk tanggung jawab ada apa, saya juga. Oke, berarti abang jago belanja nih berarti. Tahu menawar harga di lapangan gitu ya? Ya, udah tahu lah, udah tahu Oke. range harganya segitu, udah bisa. Berarti sama, mungkin abang menyamakan konsepnya sama seperti ketika abang menjalani rumah tangga biasa. Peranan suami, kemudian bagaimana juga peranan istri, kemudian bagaimana abang sebagai partner kerja juga ya kan. Sebenarnya pintar-pintar di situ membagikan peranan tadi begitu ya bang ya. Oke, tadi abang sebutkan memang udah cita-cita dari awal tuh pingin punya outlet, ya kan? Ini kan masa pandemi bang. Kenapa abang berani untuk buka outlet gitu? Ya apa namanya? Digaskan aja lah. Yakin gitu. Yakin aja lah. Bismillah. So emang sebenarnya untuk orderan online kita, misal dari GoFood, GrabFood atau via WA, kencang ya, alhamdulillah. Tapi di satu sisi orang yang sekitar sini kan juga pingin duduk gitu. Ya udahlah, coba beranikan aja. Oke. Bismillah. Alhamdulillah masih berani lah kita coba untuk membuka outlet. Oke, dari perjalanan 2019 kemudian 2021 baru buka outlet, berarti ada sekitar 2 tahunan ya bang ya, berjalan ya dari rumahan kemudian buka outlet. Kalau boleh tahu semasa masih dari rumah berapa omset per hari? Omset per hari aduh, berapa ya? Atau penjualan per hari itu? Oh penjualan, oh iya. Kita hitungnya per roti ya, per roti. Oh dari rumah aja normal tuh 20 sampai 30-an. Porsi. Itu roti aja. Roti aja. Belum lagi menu-menu yang lain, berarti spaghetti. Itu tetap ada juga ya. Tapi di sini pas kita udah buka outlet itu baru kita tambahin. Kalau via rumah tuh kita masih roti doang, tok gitu. Roti bakar tok yang dengan 2 topping tadi, isian. Iya, yang daging gurih dan sosis. Enggak. Masih varian yang lain juga. Varian yang lain tuh kita dari 2020 ini udah mencoba. Baru coba banyak sebenarnya varian. idenya dari Cirebon itu. Oke. Ada tambahan-tambahannya yang manis lah, terutama manis. Kita kembangkannya dari tahun 2020 sampai sekarang. Oke. Penjualan dari 2019 masih di rumah itu sehari bisa 20 sampai 30 porsi roti gitu ya. Nah, itu yang ngerjain berdua aja. Pertama berdua. Ada karyawan pun satu lah kita. Kita bantu. Itu aja kita aja. Berdua saya belanja, istri yang masak ya kadang saya juga ikut bantu lah, ikut turun tangan. Namanya nggak ada karyawan banyak kan. Ya udah. Gitu. Dan itu berjalan lancar. Yang dibilang lancar pun pasti adalah hambatannya. Tapi kita tetap terus aja lah. Jangan kita promosi via kawan kan, kebantu lah itu. Makanya bisa nyampe lah 20-30. Malah bisa sampai 40 loh. Pelanggan abang dari kalangan apa sih bang? Kalangannya anak muda sama yang sudah berkeluarga, tapi yang masih muda-muda juga. Yang keluarga muda atau keluarga muda ini bawa mertuanya, orang tuanya. Oke. Nah, kemudian tadi berjalan sampai 2021 memutuskan untuk buka outlet. Dan buka outlet ini sudah berjalan berapa lama? Alhamdulillah masih baru ya, masih 2 bulan menuju 3 bulan dari Juni kita. Sekitar 3 bulan lah ya. 3 bulan. Nah, yang abang lihat kira-kira perkembangan dari omsetnya gimana? Omsetnya ya alhamdulillah dengan kita udah buka tempat, udah ada menu-menu baru. Jadi tuh orang juga nggak stagnan buat pesan roti doang gitu kan. Ada menu baru kayak pasta itu favorit tuh, terutama fettuccine. Fettuccine kalau orang datang sini minum ada Thai tea, lemon tea, jasmine honey tea itu favorit juga. Oke, di jam-jam berapa biasanya bang kalau di outlet abang ini dine in orang yang makan di tempat? Untuk orang dine in kita udah bisa buka dari jam 11 lah. 11 siang. Sampai jam setengah 10 malam. Oke, jadi cukup panjang waktu orang untuk bisa makan di tempat ya. Iya. Oke, dan biasanya di jam-jam berapa tuh yang rame bang?
jam ramenya biasanya kalau untuk pasar target market roti bakar tuh emang sore ke Di malam. sore ke malam ya. Habis asar atau jam 4 itu udah mulai datang. Oke. Gitu. Baik, nah sahabat keluarga muslim ya, bagi Anda yang mungkin juga tiba-tiba terinspirasi ya dari Bang Hadib, mungkin wah ini satu metode untuk memulai usaha yang baru yang cukup bisa diperhitungkan ya, dimulai dari rumah, kemudian juga punya visi dan misi tujuan yang jelas, akhirnya sampai bisa punya outlet sendiri gitu. Anda harus belajar dari cerita apa yang disampaikan Bang Hadib. Nanti kita juga akan belajar bagaimana dari segi produk Bang Hadib mempersiapkannya begitu ya, secara kualitas barang dan lain-lain begitu. Dan kira-kira bagi Anda juga yang mungkin memutuskan ingin belajar seperti apa nanti langkah-langkahnya kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit. Ya, sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di program 60 menit. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan bersama sang pemilik ya dari usaha roti bakar mozzarella Minbar ini ya. Kita masuk ke bagaimana cara Abang kemudian menentukan memilih produk begitu. Mungkin sahabat keluarga muslim di sana ingin belajar dari pemilihan produk, apalagi yang sering belanja tadi Abang sebutkan Abang yang ke lapangan gitu. Nah, gimana Bang? Ya pertama kunci utama tuh pasti kita dari rotinya dulu ya. Oke, rotinya buat sendiri? Enggak, kita udah ada distributor lah. Oke. Udah ada tokonya, ada toko khususnya. Jadi emang rotinya tuh nggak roti sembarang roti gitu kan. Jadi rotinya itu roti keju. Roti keju. Roti keju. Dia udah diadon sama keju. Pokoknya diadon, jadi rotinya tuh beda lah, besar dia. Lebih gurih berarti Bang. Oke. Dia itu dipanggang, nanti jadinya gurih. Yang manis pun begitu. Dan kelebihan dari rotinya itu kalau lama dia nggak alot. Kalau roti-roti bakar yang lain, kalau udah dingin misalnya, tadi susah. Udah gitu. kayak karet gitu ya alotnya. Kalau kita alhamdulillah orang ya yang udah sering pesen Minbar, rotinya pun udah dingin pun enak gitu, masih Lembut ya. masih crunchy lah. Masih crunchy, oke. Lembut dan crunchy. Terus dari isiannya itu bisa lah kita kayak daging, yang nugget, sosis itu umum lah. Umum ya. Umum, Oke. masih bisa dibeli di supermarket. Nah, yang intinya tuh di ini mozzarella. Mozzarella itu kita udah beberapa kali coba mozzarella. Emang nggak mudah gitu nentuin di awal. Emang kalau mozzarella itu kan dia kalau terlihat cantik ditarik tuh ini kan narik-narik gitu, narik-narik gitu. Tapi ada yang ini ngasih saran mozzarellanya itu awalnya susah juga, alot juga. Karena emang kalau udah beda merek sedikit aja tuh udah susah. Orang udah gigitnya susah. Oke, kita cari lagi lah mozzarella yang pas. Yang pas. Alhamdulillah dapet lah. Berarti proses mencari bahan baku roti, mozzarella tadi paling utama juga ya. Itu nyicipi satu-satu gitu. Tempat yang menurutnya akhirnya oke, ini pas nih. Nggak kita cicip, kita langsung jualkan aja. Oh gitu. Jadi kita patokannya apa? Harga, dari harga? Harga. Pas kita coba ada harga murah, pasti testing ya. Narik kali, emang nariknya bagus, tapi pas dimakan alot gitu. Nah, alhamdulillah kita udah nemu mozzarellanya yang sekarang, dia tuh udah ditarik bagus, dimakan pun nggak alot. Gitu. Oke. Bang, biasanya dalam perjalanan menentukan konsep dari produk kita ya, suka ada berubah-berubah. Tergantung dari ketersediaan bahan baku di lapangan. Nah, pernah nggak pada saat terdesak atau gimana, jadi beli produk apa yang ada di pasar udah dipakai terus ada yang komplain, pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Alhamdulillah sih enggak ya. Emang
kalau terdesak itu ada. Tapi memang kita cari yang masih sesuai gitu. Nggak lari dari menu utama, dari bahan utama gitu kan. Jadi alhamdulillah sejauh ini mau kita ganti sedikit bahan utamanya pun nggak menyimpang lah dari bahan utamanya. Dari konsepnya ya. Iya, dari konsep. Oke, pernah dengar apa komentar dari pelanggan kira-kira yang paling beda dari roti bakar mozzarella ini apa? Di mananya gitu? Gimana ya? Kita kalau dari roti bakar yang lain, kalau orang nyoba rotinya aja tuh udah enak. Rotinya aja udah Roti enak. Tanpa sekedar isi ya? Tanpa isi. Tanpa isi, rotinya aja udah enak. Tanpa daging, tanpa semacam yang lain lah. Tanpa isi yang lain, digigit aja udah enak. Sedangkan di roti yang lain mungkin belum sebegitu enaknya gitu. Dari situ aja udah kita bedainnya. Oke, jadi sebenarnya ini juga kekuatan feeling dan insting juga ini Bang ya, nggak ada misalnya langsung harus beberapa tahap dulu di tes, langsung aja gitu ya. Langsung aja. Dan alhamdulillah ternyata diterima sama pelanggan. Gitu ya. Oke, ini luar biasa sekali. Oke Bang, rotinya ini jenis roti apa? Roti kan banyak ya, banyak jenis roti, bentuknya juga banyak. Ini yang model seperti apa rotinya? Ya modelnya kita roti keju sih, roti keju. Roti toast keju, ya, toast. toast. Oke, nggak ada juga kan model bentuk roti yang untuk kayak burger gitu? Oh, enggak ya? Beda. Oke. Itu beda kali. Beda pokoknya. Kita nggak ke situ. Emang orang ngiranya kita kayak burger tapi sebenarnya bukan burger. Baik, nah oke Bang, tadi kalau saya bayangkan ya dari mulai menentukan konsep, bahan-bahan yang digunakan ini sepertinya kan premium ya, maksudnya yang bagus gitu ya. Iya lah. Gitu. Ini pasti ada kaitannya dengan harga. Harga gimana? Range harga kita emang di kisaran 30 sampai 40. 30 sampai 40 ribu per porsi, per satu potong roti. Itu gimana? Apa aja isinya? Maksudnya itu roti lapis itu ya, toast itu ya. Toast tuh dia dalamnya ada mayonesnya, ada telurnya, sama ya daging lah. Kalau isiannya daging gitu. Oke, tergantung ya, karena tadi disebutkan juga variasinya banyak. Gitu ya. Nah, itu yang mengolah semua ide dari abang kah atau istri yang langsung eksekusi atau gimana tuh? Langsung. Kita berdua yang eksekusi. Oke, nggak perlu pakai tester langsung coba enak, oke kita jual gitu ya? Nggak, pasti tetap kita tester juga dulu lah ya. ke ibu, ke bapak, atau ke kawan-kawan terdekat dulu. Enak nih, enak, oke siap jual gitu. Langsung dijual aja lah. Oke. Yang paling banyak disenangi orang dari menu yang ada abang jual tuh produknya apa Bang? Kalau untuk yang versi gurih, beef patty mozzarella. Yang isinya tuh daging. Isi daging. Sama creamy mushroom lah. Itu jamur pakai creamy. Ya. Oke, pakai krim ya. Untuk manisnya ada tiramisu sama choco malt. Oke. Ada berapa varian menu di sini? Ada ini kan versi gurih manis. Yang manis tuh ada nugget, sosis, grilled chicken yang panggang kan. Beef patty black pepper, sama beef black pepper. Untuk manisnya dia tuh ada tiramisu, choco malt, matcha green tea, sama srikaya. Oke. Pastanya ada juga kan, pasta seperti fettuccine, spaghetti. Tambahannya ada snack sama minum. Roti, maksud saya berapa roti sehari habis gitu saat ini? Saat ini ya? Bahan bakunya. Oh, bahan bakunya. Apa nih dari kayak? Untuk rotinya aja. Habis berapa kuintal atau bungkus gitu? Oh, bungkus. Masih bungkus ya? Kita hitungnya per bungkus ya. Per bungkus ya. Itu untuk berapa porsi? Kalau biasanya? Satu bungkus roti itu bisa 5 roti lah. 5 porsi ya? 5 porsi. 5 porsi. Nah itu berapa roti biasa sehari sekarang habis? Kalau dari per bungkus dia 4 bungkus berarti ya 20-an roti lah. 20, 23, 25. Nah selain bahan baku roti yang ternyata memang menjadi yang paling banyak dibeli gitu ya Bang. Perharinya apalagi Bang yang paling banyak dibutuhkan per hari selain bahan roti tadi?
Lebih ke apa ya? Minum lah, minum. Minum ya. Oke, minum. Oke. Bahan baku seperti daging, mozzarella begitu. Banyak juga ya per hari ya habis ya. Iya. Kita kalau beli daging satu pack ya. Satu pack tuh isinya bisa dapat 6 daging. 6 daging. 6 beefnya. Oke. 6. Jadi kita biasa beli 2 pack, 12 daging lah. Wow. Jadi itu rata-rata satu hari habis untuk saat ini ya. 1-2 hari lah. 2 hari ya. 2 harian. Oke, Masya Allah luar biasa. Nah, mungkin Abang bisa berbagi nih kepada sahabat keluarga Muslim, bagaimana sebenarnya untuk memulai usaha ini ya, harus dimulai dari mana, apa yang harus dipersiapkan, kemudian juga langkah-langkah apa yang harus disusun begitu. Tapi nanti Bang di segmen terakhir sambil kita juga icip-icip ya, menu-menu dari sini seperti apa sih bentuknya, ya kan? Kemudian rasanya seperti apa, sahabat Muslim mungkin penasaran. Nanti saya akan kembali di segmen terakhir, tetap di program 60 menit. Ya, kita berada di segmen terakhir ya. Boleh kita nanti sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Hanif. Bang Hanif ya, benar. Kita akan dengarkan nanti bagaimana beliau bisa menyampaikan tips untuk kita semua. Mungkin sahabat keluarga Muslim ingin tahu caranya apa yang harus disiapkan, langkah apa, rencana begitu ya Bang ya, untuk mungkin bisa memulai usaha. Dan di hadapan kita sudah ada beberapa menu ya. Ini yang tadi Abang sebutkan ya Bang ya. Kalau yang ini apa nih namanya Bang? Itu creamy mushroom. Creamy mushroom. Ini yang tadi dibilang paling laku ya. Paling laris ya. Yang kedua lah nih. Yang kedua ya. Isinya apa aja nih Bang? Dia tuh ada roti kan. Roti. Isi telur. Ada mozzarella sama jamur. Ada mayones. Ya? Mayones nggak pakai mayones. Oke. Kita coba review satu-satu. Ini dia ya mozzarellanya ya. Iya, mozzarella. Oke, kemudian ini sahabat keluarga Muslim ya, ini mushroomnya. Di dalamnya tadi ada telur ya. Iya, ada telurnya di mata sapi, di dadar. Di dadar. Oke. Nggak pakai saus lagi di dalam? Nggak, ada sausnya terpisah. Ada sausnya terpisah ya. Oke. Nah, kalau yang ini yang manisnya ya Bang ya? Iya, manisnya. Ini yang manisnya apa nih namanya? Ini manisnya nih tiramisu. Dengan topping, tambahan topping. Ada topping almond sama topping choco chip. Choco chip. Wah, ini kalau dari kemasan bentuk produknya ini makanan mahal nih sebenarnya. Nah, ini tadi berapa harganya nih Bang? Dia ini 38.000 satu porsi gini ya. Kalau yang ini? Kalau ini dia 28.000 dengan tambahan topping jadi 32 lah. Tampilannya ini menarik ya, menarik sekali dan kita lihat juga istimewanya di sini sahabat keluarga Muslim, tempat minumnya saja ini sangat unik dan menarik dan tidak lupa mereka menggunakan pipet yang apa namanya stainless begitu ya, dan ini pipet stainless ini lebih steril dia ya Bang ya, lebih bersih. Dan ini teh manis dingin kalau kita di Medan bilangnya ST ya. Tadi rasanya ada sedikit berbeda, ada yang unik. Apa tuh Bang yang unik? Dia jasmine ya. Jasmine honey tea. Oke. Boleh Bang, Abang bisa sampaikan kepada sahabat keluarga Muslim ya, yang tadi saya tanyakan tips, mungkin rencana, planning segala macam untuk memulai usaha seperti ini tuh dimulai dari mana? Sambil saya juga mencicipi ini nanti saya review ya. Oke, silakan Bang. Untuk tips memulai bisnis, kita tahulah pasar kita kemana, ke siapa. Jadi kita untuk mengeluarkan suatu produk itu kita harus tahu dulu market kita siapa, target kita siapa, habitnya gimana. Dari situ makanya kita berani menjual roti bakar yang berbeda. Jadi harus tahu pasarnya dulu. Karena kalau kita buka
buka usaha tapi nggak tahu pasarnya sama aja. Oke. Kalau kita mau jual produk suatu apapun, tapi kalau nggak sesuai dengan marketnya, sama pasarnya ya nggak kejual juga. Soal modal Bang, gimana? Karena modal itu juga jadi kadang-kadang jadi masalah besar ya ketika orang ingin memulai usaha, tapi modal nggak ada gitu. Tadi Abang sebutkan juga ini jadi masalah Abang juga ketika pertama ya, sampai akhirnya memutuskan minta bantuan sama keluarga, dan alhamdulillahnya keluarga ada yang bantu. Alhamdulillah kalau untuk modal, pertama ya kita dari tabungan juga lah, menyisihkan lah dari apa yang ada dulu. Dari ada yang dulu lah, dari ada yang dulu, baru sekiranya udah tercukup modalnya, tapi ternyata masih butuh lagi, ya udahlah kita minta bantuan juga. Minta bantuan dari keluarga juga yang minta yang mau ngasih saham ke kita gitu. Ya udah dari situlah, dari keluarga semuanya menyisihkan tabungan penghasilan kita dari jualan dari rumah seperti itu. Baik ya, sambil juga tadi yang Abang sampaikan tadi, mungkin sahabat keluarga muslim bisa pelajarin dulu ya, memang harus tahu dulu pasarnya. Kemudian juga harus dilihat dulu kemampuan kita tuh sampai di batas mana sih, jangan juga kita melampaui ekspektasi dan kemampuan kita, akhirnya malah nggak jadi. Jadi hanya ide aja gitu ya. Oke, sekarang ke produknya tadi yang sudah saya cicipi sahabat keluarga muslim ya, memang wajar sih ini akhirnya menjadi nomor 2 paling laris di sini Bang ya. Karena ini memang dari rasa, wah ini memang terasa banget westernnya ya. Kemudian dari segi produknya tuh memang terasa produk-produk pilihan. Rotinya tuh waduh lembut sekali. Kemudian bumbu-bumbu yang ada di dalamnya ya, seperti mozzarella, kemudian mushroomnya itu di dalam pun terasa gitu, dan memang pas dengan tampilan, harga yang kita dapat, juga kepuasan ketika menikmati produk tersebut. Ya, memang kita mengutamakan kualitas lah. Oke. Kita lihat juga ya dari konsep tempat, kemudian pemilihan tempat-tempat alat makannya juga, ini juga benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kebersihan begitu untuk para pelanggannya. Terakhir Bang, mungkin Abang bisa sampaikan kesimpulan kepada kita semua ya, dari apa yang sudah kita bahas, mulai dari Abang mulai usaha, dari keluarga, kemudian berkembang, akhirnya menjadi outlet, menunya bervariasi. Apa yang bisa Abang simpulkan dan bisa dibagikan kepada sahabat keluarga muslim? Ya, yang bisa disimpulkan, kita awali dengan niat. Niat kita mau usaha, fokus, lalu kita minta doa, minta ridho dari orang tua juga. Kita udah kasih gambaran usaha kita kayak gimana, alhamdulillah orang tua pun setuju. Di situ loh berkahnya, kita nyari berkah dari situ, dari ridho orang tua. Kalau orang tua udah setuju, alhamdulillah bisa dipercepat gitu, dipermudah untuk jalannya. Ya, habis itu konsisten dan bersabar. Namanya usaha tuh pasti ada naik turunnya. Insya Allah, kalau kita tetap konsisten, sabar, nanti insya Allah akan berkembang juga. Oke, bagi sahabat keluarga muslim juga mungkin yang ingin memulai usaha, mulai dari rumah bersama keluarga, dengan istri, dengan suami begitu. Apa nih kuncinya Bang, supaya tetap harmonis, jalan terus, usaha tetap lancar gitu? Ya, inilah fleksibel aja dalam bertukar pikiran. Gak usah kita keras dengan sudut pandang kita sendiri. Terlalu kaku nggak usah. Kita bisa menerima lah masukan-masukan dari sudut pandang lain, terutama istri atau keluarga, ngasih saran, semua nasihat-nasihat ya kita terima aja. Jadi nggak harus kita seluk-seluk gitu terlalu kaku juga, terlalu idealis juga ya. Nggak usah. Kita tinggal ini aja lah, jalankan aja. Oke, komunikasi yang paling penting juga ya Bang ya. Baik, terima kasih sekali Bang Hanif atas waktunya di kesempatan kali ini ya. Terima kasih juga sudah memberikan kita banyak inspirasi sahabat keluarga muslim. Kita bisa memulai usaha apapun di masa pandemi Covid saat sekarang ini. Jangan pernah putus asa dan berkecil hati. Kita bisa contoh Bang Hanif, mulai dari konsep dari rumah, kemudian banyak melakukan uji coba, kemudian diterima oleh pelanggan sehingga akhirnya berhasil sekarang ini bisa membuka sebuah outlet, dan luar biasanya lagi pelanggan malah bertambah, dan akhirnya juga pelanggan bisa menikmati makanan ataupun menu dari Minbar ini dengan duduk santai, dengan pilihan menu-menu yang beragam lainnya. Insya Allah berkah ya Bang, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada. Tetap optimis ya,
bagaimanapun kondisi saat ini, Anda jangan pernah putus asa untuk tetap berjuang, berusaha untuk berkreativitas. Silakan Anda kembangkan ide Anda sendiri di tempat Anda. Mudah-mudahan insya Allah berhasil. Ingat tadi pesan Bang Hanif juga dimulai dari niat. Ya, oke, demikian sekian dan terima kasih sudah menyaksikan program 60 menit pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.